Kopi. Minuman sederhana yang dulu cuma dianggap pengusir ngantuk, tapi bagi satu orang, it became a symbol of connection, comfort, and culture. Namanya Howard Schultz, anak miskin dari Brooklyn yang mengubah secangkir kopi jadi gaya hidup miliaran orang di seluruh dunia. Dan ironinya, dia bukan orang yang menemukan Starbucks. Dia hanya barista wannabe yang nekat menantang sistem dan akhirnya menciptakan kerajaan kopi terbesar di dunia. Dream to create a national brand of coffee in America. Howard Schultz lahir di Brooklyn 1953. Ayahnya cuma sopir truk, penghasilannya kecil, tanpa asuransi, tanpa jaminan. Sampai suatu hari, ayahnya jatuh dan kehilangan pekerjaan. Dan disitulah Howard kecil belajar satu hal penting. If a company truly cared about people, no family should suffer like mine did. Dia tumbuh dengan tekad keluar dari kemiskinan. Berkat beasiswa sepak bola, dia kuliah di Northern Michigan University. Setelah lulus, kerja di perusahaan peralatan kopi bernama Hamar Plast. Suatu hari, Schultz melihat data penjualan yang aneh. Ada toko kecil di Seattle yang beli alat kopi dalam jumlah besar. Namanya Starbucks. Dia penasaran, terbang ke Seattle, dan begitu masuk tokonya, bau kopi panggang memenuhi udara. Tidak ada sofa empuk, tidak ada wifi, tidak ada latte art, cuman biji kopi dijual kiloan. Tapi Howard merasa, This is something special. Dia bilang ke pendirinya, let me join you guys. I want to be part of this. Awalnya ditolak, tapi Howard nggak nyerah. Akhirnya diterima sebagai marketing director. Tahun 1983, Howard dikirim ke Italia. Dia melihat kafe di Milan, tempat orang ngobrol, tertawa, jatuh cinta, dan semuanya di atas secangkir kopi. Howard sadar, di Italia, kopi bukan cuma minuman, it's an experience, sebuah ritual sosial. People don't just drink coffee, they feel connected. Howard pulang ke Amerika dengan ide gila. Starbucks harus seperti itu, bukan toko kopi, tapi tempat orang belong. Pendiri Starbucks nggak setuju. Mereka bilang, kami jual biji, bukan cappuccino. Howard frustrasi, lalu keluar. Dan itulah momen lahirnya perang kopi terbesar dalam sejarah bisnis. Howard Schultz bangun bisnis sendiri, Il Giornale, dengan konsep kopi Italia modern. Bisnis itu sukses besar, dan 2 tahun kemudian, ketika pendiri asli Starbucks mau jual perusahaan, Howard langsung membelinya dengan dana hasil pinjaman dan investor kecil. I was betting my entire future on coffee. Tahun 1987, Howard Schultz resmi jadi CEO Starbucks. Dari 6 toko, dia bawa jadi 10.000 toko lebih. Tahun 1990-an, Starbucks bukan lagi warung kopi. It became a lifestyle. Orang datang bukan cuma buat kafein, tapi buat suasana. We are not in the coffee business serving people, we are in the people business serving coffee. Besar. Di awal 90-an, setelah Starbucks mulai tumbuh, Howard sadar memperluas bisnis bukan cuma soal membuka cabang, tapi menjaga jiwa kecil yang dulu bikin Starbucks spesial. Investor menuntut angka, dewan direksi ingin ekspansi cepat, dan media mulai menuduh Starbucks kehilangan jiwanya. Harga kopi naik, ekonomi goyah, dan di beberapa negara, budaya kopi lokal mulai menolak dominasi Starbucks. Howard tiba-tiba sadar perusahaannya sedang berada di garis tipis antara inspirasi dan eksploitasi. Dia mulai kehilangan arah. Bahkan di internal, banyak karyawan yang merasa, kita udah bukan keluarga lagi, kita cuma mesin kopi besar. Di titik itu, Howard sempat jatuh. Dia mundur sebagai CEO. Dan selama masa itu, Starbucks memang tetap tumbuh, tapi tumbuh tanpa arah. Penjualan menurun, pelanggan mulai pergi. Dunia berubah cepat, tapi Starbucks kehilangan soul-nya. Sampai akhirnya, di tahun 2008, Howard kembali. Di tengah krisis ekonomi global, di saat semua orang lagi sibuk menyelamatkan bisnisnya, Howard malah ngelakuin hal yang dianggap gila. Dia tutup semua gerai Starbucks di Amerika. Satu malam penuh. Bukan karena bangkrut, tapi karena dia mau melatih baristanya lagi tentang rasa,
tentang kenapa dulu Starbucks lahir. Dan malam itu, seluruh dunia bisnis gempar. Karena nggak ada CEO yang berani berhenti demi jiwa. Tapi disitulah letak bedanya Howard. Dia tahu kalau sebuah brand kehilangan maknanya. Sebesar apapun angka penjualannya, itu cuma cangkang kosong. Dia bilang, kepemimpinan adalah tentang keberanian. Sometimes, courage looks like stepping back. Setelah itu, dia ngerombak semuanya. Dia benerin sistem, bawa kembali rasa hangat di tiap cangkir, dan pastiin setiap orang di balik meja kasir Starbucks punya purpose yang sama. Bikin hari seseorang lebih baik, satu cangkir kopi dalam satu waktu. Dan dari situ, perjalanan baru dimulai lagi. Starbucks bangkit, Howard jadi simbol. Bukan cuma pengusaha, tapi pemimpin yang berani kalah demi menang yang lebih besar. Dream big, and then dream bigger, a more innovative dream, a more inclusive dream. All of you will preserve and enhance the promise of America, the promise that will propel you forward regardless of the color of your skin, your religion, your gender, your sexual orientation, or your station in life. Go forward and continue to make your parents and your family proud. God bless you.